Selamat sore, saya sore hari ini, Susno Duaji, ada tamu sangat istimewa. Pasti para pemirsa sudah kenal. Siapa dia? Ini barang antik yang perlu diawetkan. Sahabat saya, silakan duduk Pak Iya, Alvin. makasih Pak. Pak Alvin, senang sekali Bapak datang bertamu ke sini. Saya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, karena saya sering sekali nonton kontennya Bapak. Saya sangat Wah, thank you nih. tertarik. Saya berpikir kapan saya bisa ketemu Pak Alvin untuk ngomong-ngomong, bertukar pikiran dan sebagainya. Sehat ya Pak Alvin ya? Sehat Pak. Sehat. Pak Alvin itu selalu kontennya itu terkait dengan keadilan, kejujuran, kebenaran, kemudian mengkritisi aparat penegak hukum di Indonesia. Kok itu memang sudah jadi jiwa atau tekadnya Pak Alvin atau bagaimana itu Pak Alvin? Jadi gini Pak, dulu itu saya sebenarnya sama dengan advokat-advokat yang lain lah, gitu ya. Saya lulus kuliah hukum belum lama, baru 2017. Nah, ketika lulus ya kita kan ikut magang sama senior. Dan di situ kita mempelajari apa yang dilakukan oleh senior. Ya senior saya itu juga mereka lakukan suap, mereka kasih uang ke polisi, ke jaksa, ke hakim untuk memenangin kasus, ya kan. Jadi kita melihat itu menjadi sebuah hal yang biasa awalnya. Ya sampailah pada suatu saat, Pak, di mana saya melihat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan hati nurani dan sumpah advokat saya. Oh, Di situ. jadi itu artinya apa yang Pak Alvin katakan bahwa aparat penegak hukum untuk gitu mulai ini itu bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud ya, Menteri Sangat Polhukam, berkesesuaian, Pak. bahwa di Indonesia itu mafia hukum itu ada gitu kan. Nah, ada itu melibatkan siapa? Kata Pak Mahfud, penyidik, jaksa, hakim, dan pengacara. Iya, Karena Pak Alvin sendiri ngalami sendiri kan, ngalamin tahu sendiri, sendiri. Pak. Kemudian timbul etikat ingin baik gitu kan. Betul. Tapi kalau ingin baik itu risikonya ada loh Pak Alvin. Iya. Bisa saja Pak Alvin dilaporkan pencemaran nama baik, undang-undang ITE, dilaporkan fitnah dan lain-lain. Apa Pak Alvin pernah ngalami seperti itu? Wah, bukannya ngalamin lagi, Pak. Jadi yang ngelaporin saya dari polisi juga ngelaporin, jaksa, seluruh jaksa Indonesia Persaja ngelaporin saya. Di situ bahkan sampai penjahat pun juga ngelaporin saya. Oh, Jadi penjahat yang saya laporin polisi, dia laporin saya juga ITE karena saya press release di situ. oh. Tetapi Pak Alvin tidak kapok dengan laporan-laporan itu, dilaporkan gitu. Gini ya, Pak ya. Saya ini sudah 2 kali dikriminalisasi, Pak. 2 kali? Sudah 2 kali. Jadi istilahnya udah kebal saya kalau memang misalnya mau dijeblosin lagi ya memang ya inilah seperti itulah Indonesia. Cuma kalau nggak ada yang berteriak, Pak, kapan Indonesia mau berubah? Itu yang menjadi beban buat saya. Saya melihat seperti ini. Masa nanti anak saya, cucu saya datang ke Indonesia juga mengalami hal-hal seperti ini kan repot kita, Pak. Itu Pak Alvin yang saya sangat tertarik. Bahwa Pak Alvin tetap bertekad ingin mengadakan perubahan, ingin mengkritisi, tidak takut dikriminalisasi, di ITE kan, disebut pencemaran nama baik demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Indonesia. Jarang loh orang seperti itu Pak Alvin. Makanya saya katakan tadi, termasuk benda antik yang perlu dilestarikan. Untuk saat ini baru Bapak yang saya lihat kan begitu. Karena saya tahu, dan pasti kalau misalnya Bapak ngeritik suatu lembaga. Di Indonesia ini memang negara demokrasi, sudah reformasi, tapi bukan seperti membalikkan tangan. Semua orang sudah mereformasi dirinya, sudah berubah demokratis, tidak. Masih banyak yang kolot berpikiran lama. Kalau dilaporkan, dikritisi, bukan dicari materi kritis itu, tapi dicari siapa yang mengkritik ini. Bila perlu cari kesalahannya. Bila perlu dicari apakah dia waktu kecil dulu pernah nyuri mangga atau tidak. Gitu kan? Nah, ini republik, Pak. Bapak harus siap-siap menghadapi itu karena memang kenyataan di lapangan seperti itu. Iya. Pak Alvin, sebagai pengacara, sebagai advokat, apakah Bapak kalau melaporkan sesuatu perkara ke
aparat, tentunya kepada penyidik yang pertama, apa langsung ditangani? Atau ada sesuatu ya? Gini Pak, dari kita awal pertama kali mau lapor aja Pak, Hmm. ya kan, itu tergantung siapa yang dilaporin dan ada muatannya atau tidak. Jadi gini Pak, jadi misalnya saya mau laporin kemarin itu pernah saya mau laporin oknum ya, jenderal bintang 2 di situ. Polisi. Polisi, ada oknum jenderal bintang 2 polisi, ada yang oknum jenderal bintang 2 kejaksaan, yang bukti nyatanya sudah ada, saya bawa. Itu bahkan sampai videonya Pak. Jadi Sama polisi ditolak Pak. bukti elektroniknya ada, bukti tertulisnya ada, Ada. bahwa dia telah melakukan kejahatan yang dilaporkan itu. Iya, Ke polisi melaporkan. ke polisi. Jadi oknum tersebut saya laporin juga ke Jamwas. Kalau yang jaksa saya lapor juga ke Jamwas, ya kan. Tapi ke polisi juga Ke melaporkan. polisi saya juga mau laporin kan, karena kan ini menurut saya bukan cuma etik tapi pidana. Hal yang sama dengan kepolisian Pak. Jadi waktu itu ada dugaan barang hilang, barang milik investasi bodong yang disita tapi nggak ada hilang. Saya laporin jenderal tersebut ke Propam, tapi saya juga berniat melaporkan ke SPKT. Ketika saya datang ke SPKT, saya cuma diputar-putar aja Pak. Nggak diterima itu laporan. Tahun berapa itu Pak Alvin? Belum lama Pak. Masih zamannya Fedi Sambo Masih sebagai zaman Kadif Propam. 2022 lah. I- 2021. Ya 2021, 2022. Kapolrinya sudah Pak Sigit. Sudah, Kabaris-Krimnya sudah Pak Agus. sudah. Berarti beliau kalau dengar pembicaraan ini tahu lah. Seharusnya tahu. Tapi apa yang dikatakan Pak Alvin ini, Pak Alvin bertanggung jawab. Ada buktinya kan? Oh iya dong, ada buktinya. Nah, ini jarang orang yang berani seperti ini, Pak. Buktinya ada, bukti elektronik ada, bukti tertulis ada, dan lain-lainnya ada, tapi dilapori sampai sekarang tidak diproses. Nggak diproses. Jaksanya tidak diproses, polisinya tidak diproses. Iya, hal yang sepele Pak. Ini sekarang ada lagi Indosuria. Indosuria kalau Bapak tahu itu kan 106 triliun kan Pak. Mm-mm. Jadi waktu itu dalam kasus Indosuria Pak, mereka lakukan yang namanya modus P19 mati. Jadi Apa itu? diberikanlah sebuah petunjuk oleh jaksa kepada polisi yang mana polisi tidak mungkin bisa penuhi. Yaitu petunjuknya itu meminta polisi untuk memeriksa seluruh 14.500 korban. Jadi kan polisi udah periksa 92 orang korban. 92. Padahal kalau kita belajar KUHAP, saksi cukup itu cukup dua atau lebih udah cukup, Pak. Tapi Ini Bapak- 92 kan udah Bapak cukup, tidak Pak. protes ke kejaksaan. Saya protes. Terus Jawaban jaksa gini, kamu dapat P19 ini dari mana? Ini rahasia negara. Sebutkan orangnya, saya mau proses ini orang. Jadi bukannya masalah saya yang diiniin, technicality-nya saya mendapatkannya itu yang dicecar sama dia. loh, tapi akhirnya tetap diminta memeriksa 62 Enggak, ribu orang. ketika saya udah jebolin ke media di situ dan saya broadcastin, sudah tidak Pak. Tapi yang lebih hebat lagi sekarang, setelah ini naik ke P21, jadi kemarin itu penjahatnya sempat lepas Pak. Jadi udah ditahan 4 bulan sempat lepas. Karena P19 mati itu kan. P19 minta sekian puluh ribu orang diperiksa. Iya kan nggak bakal Oke, mungkin Pak itu. Alvin. Sampai sekarang perkara ini gimana? Sudah disidangkan. Sudah Tetapi disidangkan? muncul kejanggalan lain Pak. Di hakim. 102 triliun, aset yang disita cuma 2 triliun dan ada banyak aset sitaan di luar negeri tidak masuk di dalam surat dakwaan. Saya mintakan lagi pertanggungjawaban jaksa. Jadi ketika saya gembar-gembor kejaksaan, jaksa nggak suka. Dan dia tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi ketika ditanyakan oleh media, tuduhan Pak Alvin, dia bilang, nggak mau jawab pertanyaan saya, dia bilang silahkan masyarakat yang menilai. Ya. Mudah-mudahan inilah kondisi penegakan hukum kita ya. Saya baru wawancara sama Pak Alvin. Tapi mudah-mudahan saya kira podcast ini didengar oleh kejaksaan, didengar juga oleh kepolisian. Mudah-mudahan ada perbaikan dan mudah-mudahan Kejaksaan Agung mendengar. Kalau tidak benar apa yang dikatakan Pak Alvin, ya Pak Alvin yang dipanggil kan. Betul. Pak Alvin siap mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Termasuk yang polisi tadi belum jalan juga, bintang 2 tadi. Ditolak Pak. Ditolak laporannya. Ditolak laporan polisinya, LP-nya ditolak. Mudah-mudahan Propam dengar, elit polisi dengar. Ini kejadian di instansi saya loh. Polri loh Pak Alvin. Iya. Benar ya Pak Alvin laporkan ini? Betul. Pak Alvin bertanggung jawab? Tanggung jawab. Nah, jadi kalau begitu kan menyedihkan ya, kalau benar itu. Tapi saya baru wawancara sepihak. Mudah-mudahan dari Baris-Krim setelah dengar wawancara ini, minta podcast saya mewawancarai mereka juga.
Saya siap untuk wawancara dengan mereka. Tetapi demi perbaikan Polri, sungguh menyedihkan. Ada laporan tentang pejabat ya di polisi itu kan melakukan suatu perbuatan tercela, bukti elektroniknya rekaman ada, bukti tertulis ada, tapi tidak diterima. Itu dia. Di Propam mantul. Di Propam diterima tapi ya mandek lah kemarin. Diterima tapi mandek kan. Tidak ada tindak lanjutnya. Apalagi Pak Sambo sudah nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi mudah-mudahan Pak Sahardianto ya, nama Kadif Propam baru, bisa buka loh Pak Sahardianto. Mudah-mudahan dengar podcast ini. Panggil lah Pak Alvin ini. Demi perbaikan Polri kita. Panggil, ada laporan mandak di situ. Dan kemudian bagian SPK ya. SPK ditolak. Ya mudah-mudahan atasan SPK memanggil Pak Alvin ini. Pak Alvin kalau dipanggil mau? Oh iya, selalu saya datang kok kalau dipanggil. Selalu datang. Kita dalam rangka perbaikan Polri, apalagi kemarin baru dipanggil Presiden loh Pak. Diberi arahan bahwa Polri mencari-cari kesalahan, kata Presiden. Tapi ini bukan cari-cari kesalahan, orang bersalah dilaporkan kan. Berarti tidak usah mencari-cari kesalahan, ada yang bersalah. Tinggal nangkapnya. Sungguh memprihatinkan Pak Alvin. Kemudian saya mau tanya Pak Alvin. Pengalaman Pak Alvin di kriminalisasi itu masalah apa Pak? 2 kali Pak. Yang pertama ini saya dengan istri saya ini berantem dan saat itu Bapak Kabareskrim ya Pak? Tahun berapa? Tahun 2007. Belum. Hah? Belum, saya 2008. 2008 November. Oh iya. Ya 2007-2008 Pak. Jadi saat itu saya cerai sama mantan istri. Lagi proses perceraian, belum cerai. Nah, anak saya dibawa sama mantan istri pergi ke rumah orang lain di situ. Nah, saya cari melalui private detective, ketemulah di sebuah tempat, ya kan. Saya bawa polisi juga Pak, situ 30-an orang sebenarnya. Jadi ada Brimob, ada ada Provos. Nah, kita ambil sama polsek setempat. Anak saya di dalam, saya ambil. Nah, ketika ngambil katanya ada sebuah handphone hilang katanya, ya kan. Nggak lama kemudian saya ditangkap katanya penculikan anak dilaporin di situ. Tapi sama jaksa penculikannya, pasal penculikan dibuang. Karena saya ayah kandung nggak bisa kata dia pasal penculikan kan. Sedangkan handphone katanya nyuri handphone tidak ada barang bukti handphonenya. Dah kita datang sana bawa 30 polisi masa mau nyolong handphone 700.000 kan. Jadi akhirnya sama hakim dikenain pencurian, tapi yang dicuri barang buktinya anak, karena setengah masih milik istri katanya. Di putusan pengadilan negeri seperti itu. Itu ada Pak? Ada, jadi saya masuk dulu 8 bulan. Banding. Putusan hakim banding bilang, salah penerapan pasal, nggak bisa. Anak itu bukanlah sebuah benda. Ya kan, nggak itu bisa. Di Indonesia apa? Di Indonesia itu Pak. Indonesia tanah airku NKRI. Aduh Pak, orang kalau dengar kasus saya itu ketawa. Enggak, tapi saya alami Pak, masuk penjara karena itu Pak. Saya nggak ketawa Pak, saya nggak percaya masa hakim Indonesia nggak ngerti barang. Jadi itu maling dia, anak. Dan hakim-hakim yang kayak begitu malah dari hakim PN Jakarta Timur, sekarang saat ini dia hakim pengadilan tinggi Pak, ada di Lampung. Kacau. PT Lampung. Namanya siapa? Firdaus. Hakim Firdaus. Jadi menerapkan pasal pencurian anak. Iya, saya ada bukti PN-nya, putusan PN. Jadi memaling manusia. Iya, mencuri. Mencuri anak, manusia. Karena sebagian milik istri. Katanya. Jadi yang dicuri separuh. Itu dia. Kalau separuh dicuri, separuh enggak kan penggelapan. Itu dia Pak. Nggak tahu lah. Jadi kita nggak bisa berdebat Pak sama hakim Pak, kalau udah putusan Pak. Jadi nggak maklum lah Pak Alvin. Guyon-guyon, mungkin saya ini tambah bodoh ya, karena saya ini kan lama-lama jadi petani ya. Iya. Lama jadi petani mungkin nggak ngerti lagi KUHP itu bodoh. Yang dimaling manusia. Itu dia. Kemudian Pak, yang dimaling itu separuh aja. Iya, separuh. Ya mudah-mudahan ini mungkin terjadinya bukan di Indonesia loh Pak. Itu kasus pertama Pak. Yang kedua lebih lucu lagi Pak. Apa? Udah disidangkan di PN, di Pengadilan Tinggi, MA. Udah sidang nih, udah putusan nih. PN keluarin putusan, PT keluarin putusan, MA keluarin putusan. 2022 putus nih di MA. 2020, 2 tahun kemudian, jaksa udah ngancem saya tuh, kalau kamu bongkar-bongkar P19, gue sidangin lagi lu. Saya bilang, kasus udah inkrah di MA,
disidangin lagi Pak sama dia Pak. Perkara yang sama, naik putus juga Pak. Di pengadilan putus juga. Pengadilan putus. Jadi dibilang saya pembantuan, si pelaku utama kena 2 tahun 6 bulan, saya yang membantu mestinya kan lebih ringan kan kalau pasal pasal 67 itu bilang lebih ringan harusnya sepertiga. Ini enggak Pak, saya dimentokin 6 tahun. Dan jadi jalannya berapa tahun? Masih banding. Belum ditahan, masih banding. Lah. Aduh Pak Alvin. Itu udah putusan MA loh Pak. Disidangin lagi loh. Masyarakat Indonesia. Janganlah kita mengalami hal seperti ini. Untung aja yang dialami Pak Alvin ini bukan di negeri Indonesia. Tapi di negeri atas angin sana. Kalau di Indonesia saya bisa langsung blek pingsan gini Pak. Dan ini ini pengacara Pak, dia gitu itu Pak. Pengacara di ibu kota ya Pak? Di ibu kota Pak. Di ibu kota pusat hukum. Bapak tahu yang lucu Pak? Misalnya nih hari Senin nih, hakim udah bilang di depan persidangan, kita sidang lagi nanti Senin depan ya. Nah, belum Senin depan Pak, baru 2 hari Pak, Rabu Pak, saya dijemput paksa suruh sidang. Terjadi itu? Terjadi. Ya. Padahal udah dibilang misalnya Senin depan, tiba-tiba Rabu jemput paksa sidang. Nah sidang hari itu langsung periksa saksi ahli, tuntutan, pemeriksaan terdakwa, tuntutan langsung. Jadi dalam 1 hari langsung. Terus saya bilang, lah saya ada saksi meringankan, gimana saya mau periksa? Tidak boleh. Ya mungkin itu Pak Alvin ya. Kalau saya positive thinking Pak Alvin. Itulah cara kerja pengadilan kita demi pelayanan pada masyarakat. Ya. Jadi positive thinking saja. Super kilat. Jadi istimewa ya. Telurnya 7. Saya minggu lalu sempat hubungin Pak Jaya Suprana sebenarnya Pak. Mau minta ini Pak, rekor muri Pak. Pengadilan super kilat ya? Iya, maksudnya rekor muri itu terjadi pada Alvin Lim ini harusnya masuk rekor muri Pak. Tapi mungkin ya, mungkin Pak Alvin itu lagi tidur kalian. Lagi tidur ya. Jadi nggak sadar bahwa sebenarnya itu sebulan. Tapi karena baru tidur disidangkan terus terbangun, terasa sehari gitu kan. Tapi itulah ya, guyon-guyon gini, apa yang saya sampaikan karena ini sifatnya obrolan, itu fakta ya. Fakta, kenyataan, dan dipertanggungjawabkan oleh Pak Alvin Lim. Dan dia pengacara, dia ngerti hukum ya. Jadi apa yang dikatakan kepada saya, walaupun seperti guyonan, seperti kami ini seri-mulatan, ini benar loh. Kejadian yang benar, tapi kami nggak mau terlalu serius tanya jawabnya, karena terlalu serius nanti stres semua se-Indonesia. Kenapa stres? Kok masa ya di Indonesia seperti itu gitu. Tapi kita jadi guyon-guyon biar nggak stres, tapi itulah terjadi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan secara guyon ini akan terjadi perubahan. Kenapa? Ini peradilan dunia, tempat mencari keadilan yang sifatnya tidak kekal, keadilan dunia ini. Keadilan yang paling kekal itu di akhirat. Untuk apa kita hidup? Untuk akhirat nanti. Makanya sadarlah, mari kita berubah. Pak Alvin, demikian hebatnya yang Bapak alami dengan rekayasa terhadap apa-apa. Apakah ini mungkin karena Bapak terlalu kritis kepada lembaga-lembaga ini? Atau bagaimana ini kira-kira? Ya memang seperti itu sih Pak. Kalau saya orangnya gimana ya Pak ya? Dari kecil memang hidupnya keras Pak. Saya nggak dididik oleh orang tua saya di asrama di Ambarawa, Pangudi Luhur, kelas 2 SD juga di Bruderan di situ terus kan. Setiap pagi baca Alkitab, situ pergi ke sekolah, pulang sekolah, masuk lagi ke asrama. Kalau nakal itu tuh sapu kita digebukin sampai sapunya patah Pak. Gitu. Itu jadi, yang membuat Bapak disiplin gitu ya? Ya, jadi ketika saya melihat, lah kok dunia kayak gini, kok saya lawyer officium nobile, kok kerjaan saya kok kayak begini ya, maksudnya kayak nyogok-nyogok, nyuap-nyuap kayak begini. Itu berlawanan dengan hati nurani saya Pak, jujur. Saya melihat itu sebenarnya prinsip membagi itu saya nggak masalah, karena kan kadang polisi kan kalau kita udah berhasil dapat sukses fee, bagi dong gitu kan. Sebenarnya bagi saya tuh nggak ada masalah membagi rezeki Pak. Cuma masalahnya kalau kita memberikan sebelum apa-apa sudah beri dengan maksud mendapatkan sesuatu ya. Iya. Itu kan masuknya tipikor Pak. Iya, iya.
Jadi saya disitulah bagi saya tuh Tidak terima merupakan gitu. gimana ya, sebuah gejolak gitu Pak. Itu yang saya lihat. Terus yang kedua Pak, yang lebih parahnya lagi, ketika saya menangani kasus investasi bodong, saya udah bantu setengah mati orang tersebut, kita dimintain oleh polisi Pak. Kita kasih Pak sebenarnya. Udah ratusan juta waktu itu kita kasih sampai jalan naik ke sidik Pak. Tetapi tiba-tiba mandek lagi ternyata lawan juga ngasih Pak. Jadi kita merasa, aduh, kiri ambil, kanan ambil, ini kagak jalan. Kita yang sebagai lawyer, saya sebagai lawyer, punya tanggung jawab ditanyain toh sama korban. Korban, Pak, gimana Pak? Aduh, gimana lagi ya gitu loh. Perasaan saya jadi nggak enak Pak di situ Pak. Jadi inilah kacamata atau kaca hukum di Indonesia ya. Tapi Indonesia bayang-bayang ya. Bukan Indonesia kenyataan. Kalau Indonesia kenyataan bagus kok. Luar biasa. Tapi yang kita ceritakan ini kan di negeri non sana. Pak Alvin, apakah dalam kekritisan Pak Alvin itu disampaikan kepada pimpinan instansi? Misalnya melaporkan tentang Polri, mengkritisi Polri, disampaikan kepada pimpinan tertinggi Kapolri. Mengkritisi tentang kejaksaan, disampaikan kepada pimpinannya Pak Jaksa Agung. Jaksa Ya. Agung. Kemudian ke MA, Ketua Mahkamah Agung. Disampaikan secara lisan, atau per WA, atau tertulis. Apa disampaikan juga? Saya sampaikan Pak. Jadi kalau Kapolri ya, jujur terus terang Kapolri dalam penanganan baik. Kenapa saya bilang baik? Ditanggapi Pak. Jadi respon saya ditanggapin. Pak Listio Sigit. Pak Listio Sigit. Jadi beliau minta Kadifropam ya. Tentu kan nggak mungkin semua beliau yang ngurus ya. Kapolri sangat sibuk. Kadifropam iniin ya, cuma ya Kadifropam ini yang ngulur-ngulur. Nah kalau Jaksa Agung Pak, itu nggak ditindaklanjutin. Karena kenapa? Dia sudah tahu yang saya ngomongin bener. Jadi dia udah nggak mau ngecek lagi. Gitu. Jadi saya ngomongin tentang di mana ada seorang jenderal bintang 2 sudah ketahuan. Jenderal Jaksa maksudnya. Jenderal Jaksa. Jenderal bintang 2 Jaksa terima suap, ya kan? Sudah diperiksa sama Jamwas, terbukti, tapi nggak dipecat. Nggak dihukum pidana, padahal saya maunya dihukum pidana. Di situ tentu saya teriak dong supaya ini diproses dong. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Alvin yang dikatakan ini kan. Sudah ada putusan Jamwasnya Pak. Jadi Jaksa Agung sudah memutuskan mencopot dia. Jadi dia cuma dicopot dari dimutasi aja Pak. Nanti mutasi besok tiba-tiba naik kan kita nggak tahu. Pidananya tidak dilanjutkan. Kagak ada pidana. Tapi yang diperbuat itu pidana. Yang dia perbuat menerima suap 500 juta ya tentu saja pidana. Bapak laporkan ke KPK? Nggak diterima sama KPK karena di bawah 2 miliar. Di situ. Nah disinilah saya merasa, lah kalau harus 2 miliar kan kita susah juga ya lapor KPK. Tapi aparat kan? Aparat negara. Kejaksaan. Kan? Karena kalau ini ditelusuri Pak pidananya, saya ada rekamannya, dia sebut nama atasannya Amirianto. Dan Amirianto saat ini adalah Jamintel. Dan info-info yang saya dengar nih dari ada beberapa lagi nih, ya kan, mereka lagi terlibat kasus LO tambang Pak. Jadi ini kalau dia proses, nyambernya kemana-mana. Makanya dia nggak mau proses Pak, dicopot aja sama dia. Waduh. Buktinya kuat Pak. Rekaman ada, rekaman suara ada, rekaman video ada, bukti penyerahannya ada, dia balikin bikin surat tertulis ada, antara dia dengan korban ada. Makanya dicopot sama si Jaksa Agung. Para pemirsa sekalian, itulah wajah penegakan hukum di negeri atas angin sana. Masih seperti ini. Jadi mudah-mudahan hasil obrolan sore sambil minum kopi. Mari Pak diseruput dulu kopinya. Robusta asli dari kebun saya. Sengaja saya minum kopi ini supaya saya tidak pingsan. Sebenarnya kalau saya tidak minum kopi ini, saya tidak pingsan Pak. Pangsan. Pangsan itu di atas pingsan gitu. Karena apa? Mendengar tentang cerita wajah hukum di Republik atas angin. Dan apa yang dikatakan Pak Alvin tentang kriminalisasi, tentang apa-apa, saya sudah hafal persis. Kenapa? Saya ngalami. Kemudian saya banding sampai PK. Saya sudah suarakan di mana-mana. Silakan diputus PK saya yang sudah belasan tahun.
apapun putusannya saya terima, ditolak saya terima, Demokrat paling yang mendosakan mereka kan. Situasi politik sudah berubah, saya katakan putuslah. Saya direkayasa juga, tapi tidak apa-apa lah. Ya. Itulah dampak yang akan kita terima. Kalau tidak ada orang-orang yang berani seperti ini, maka tidak ada yang akan mengkritisi penegakan hukum di negeri atas angin. Maka kita akan diawang-awang selama-lamanya. Kita ingat Pak Alvin yang lama sekolah di sekolah misi ya. Ya. Saya juga alumni sekolah misi, saya Santo Yosef. Tapi saya Muslim, saya hafal juga Bible, saya hafal juga Al-Quran. Kita hidup ini kalau orang Muslim seperti saya, mungkin Bapak juga, untuk apa kita bangun tidur? Kita bangun tidur hanya nunggu waktu sholat. Kalau Bapak hanya nunggu waktu berdoa. Tapi di antara waktu sholat subuh sampai waktu sholat duhur kan ada tenggat waktu. Disitulah yang saya tunggu apa? Kematian. Itu aja di dunia ini itu. Jadwal saya yang pasti itu, jadwal Bapak yang pasti adalah berdoa. Jadwal saya yang pasti adalah jadwal sholat. Dari subuh saya sholat duhur, Bapak berdoa. Kemudian untuk apa kita berdoa ini? Kita menunggu. Apa yang kita tunggu? Sesuatu yang pasti yang kita tunggu. Tapi tidak tahu dia datangnya kapan. Apa itu? Kematian. Ya. Jadi kita hidup ini sesuatu yang pasti, tetapi yang tidak tahu kapan, yaitu kematian. Kemudian sesuatu yang kita tunggu, yang rutin kita lakukan, kita harus buru-buru kita lakukan. Kalau saya jadwal sholat, kalau Bapak jadwal berdoa. Di antara kedua jadwal inilah kita mempersiapkan kematian ini. Apa yang kita persiapkan? Ya kita berbuat baik, termasuk Bapak. Berbuat menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan dengan tidak takut apapun resikonya. Dan Bapak memberikan apa yang disampaikan itu dengan data, dengan fakta. Ya. Mudah-mudahan aparat di Republik ini dengar, dan kita sudah menjadi negara demokratis, negara sudah direformasi, penegak hukumnya sudah memenuhi apa yang dimaui oleh Bapak Presiden kita. Janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah mengkriminalisasi, janganlah merekayasa. Tapi kalau ada orang yang berbicara seperti ini, panggillah dia. Undang. Pak Sigit sudah mengatakan yang mengkritisi saya itu adalah sahabat saya. Saya sangat salut dengan Pak Sigit Kapolri. Bagus itu. Nah, mungkin beliau tidak punya waktu untuk memanggil Pak Alvin, untuk ngajak ngobrol. Tapi pembantu-pembantu dekatnya, ada bintang 3, ada bintang 2. Silakan kalau ada waktu, orang-orang seperti ini dipanggil. Kemudian diminta apa yang dia laporkan, minta bukti-buktinya, kemudian tindak lanjuti. Sebabnya kalau kita duduk di menara gading, menganggap diri kita paling benar, tidak akan ada masukan kepada kita. Maka di institusi kita tidak ada perbaikan. Perbaikan dalam suatu instansi yang memperbaikinya adalah orang di dalam institusi itu juga. Tumbangnya komunis di Rusia oleh Rusia juga. Bukan oleh orang luar, tapi oleh Gorbachev. Reformasi di Polandia dilakukan oleh Jack Walesa. Orang dalam juga, bukan orang dari luar negeri. Reformasi di China dilakukan oleh Deng Xiaoping. Orang China juga, bukan oleh orang dari lain. Sama dengan Republik ini. Sama juga dengan institusi yang ada di sini. Kitalah yang memperbaiki itu. Saya bisa bicara seperti ini karena saya mengalami itu. Dan saya masih mendengar sekarang. Kalau beliau berbicara macam-macam, justru yang dicari kesalahannya. Yang dicari undang-undang apa yang bisa menjerat dia. Hilangkanlah hal-hal seperti itu. Presiden kita pun sudah mengatakan, sudah pidato resmi, masih ada jejak elektroniknya di YouTube. Presiden mengatakan, janganlah mencari-cari kesalahan. Janganlah terlalu represif. Kemudian janganlah pungli. Kemudian beliau sendiri telah memberi contoh pada kita. Dia bukan
hanya dikritik, tapi justru difitnah. Difitnah PKI, difitnah ijazah palsu, difitnah anak keturunan China dan sebagainya. Beliau tidak ambil pusing gitu. Masa kita baru dikritik, nerima pungli dan itu benar adanya ya. Dengan bukti kok marah. Oke lah, sore ini kita tidak melawak. Ini bukan lawakan tapi obrolan antara dua sahabat. Dan kita kebetulan sama tingkat kita. Terima kasih Pak Alvin. Mudah-mudahan di negeri ini ada perubahan. Iya. Kita tidak mencontoh negeri atas angin yang kacau beliau hukumnya. Mari kita ngopi dulu. Iya. Terima kasih Pak Alvin, terima kasih penonton. Selamat menyaksikan. Iya. Semoga hukum di negeri ini akan baik. Amin.